Begitu Camilla melangkah masuk ke penginapannya di istana terpisah, sesosok makhluk dengan cepat mendekatinya. Seekor naga putih kecil terbang dengan sayap mungilnya dan hinggap di bahu Camilla. Aisla, kenapa? Melihat Aisla yang menguap dengan santai, Camilla akhirnya meluapkan kata-kata yang sejak tadi ditahannya. Kamu tidak sibuk? Camilla terus bersabar karena takut Aisla akan marah lagi dan membekukan tempat ini hingga menjadi es batu. Tapi, kenapa kamu terus di sini? Dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mengapa dia terus berada di sini? Padahal Raja Roh lainnya sedang sangat sibuk hingga membuat keributan. Tidak, aku tidak sibuk. Oh, begitu ya. Melihat naga putih itu menguap lebar lagi, Camilla menghela nafas pendek di dalam hati. Tapi aku memang harus istirahat dengan lebih baik. Raja Roh musim dingin itu terbang kembali. Dia berputar-putar di sekitar wajah Camilla, seolah sedang bersantai. Lalu tiba-tiba menukik turun dan menyentuh tangan Camilla dengan lembut. Buka tanganmu. Tanpa tahu alasannya, Camilla menjulurkan satu tangannya ke depan sesuai perintah. Kristal putih berkumpul di depan Aisla yang menghembuskan nafas kecil. Lalu kristal itu mendarat perlahan di atas tangan Camilla. Camilla mengerjapkan matanya berulang kali, melihat permata dingin yang tampak seperti kristal itu. Apa ini? Panggil aku saat kau butuh. Meskipun aku berada di alam roh, aku akan segera datang kapanpun itu. Apa ini semacam batu komunikasi? Kamu akan kembali ke alam roh? Iya, aku sudah terlalu lama berada di sini. Mendengar suaranya yang terdengar sedikit lelah, Camilla mengangguk setuju. Seketika, udara dingin menyelimuti sekeliling. Saat Camilla menutup dan membuka matanya lagi, Aisla telah berubah kembali ke wujud manusianya dan berdiri di hadapannya. Dia menatap Camilla dalam diam sejenak, lalu mendekat. Kemudian, dia mencium dahi Camilla dengan lembut. Merasakan sentuhan seperti udara dingin namun lembut, Camilla menatapnya dengan mata terkejut. Terima kasih. Aisla tersenyum sangat tipis sesaat, lalu menghilang begitu saja dari tempat itu. Camilla mengusap dahinya sejenak dan akhirnya tersenyum kecil. Nona, saat itu pintu terbuka dan Dorman masuk ke dalam. Apakah persiapannya sudah selesai? Entah kenapa, Dorman terlihat lebih bersemangat daripada dirinya sendiri. Wajar saja, karena mulai hari ini, festival akan diadakan di ibu kota. Bukan hanya ibu kota, seluruh kekaisaran sekarang berada dalam suasana pesta. Persiapan apa? Kita tinggal keluar aja. Camilla pun bergegas keluar untuk menikmati festival. Sejujurnya, dia juga sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia menikmati festival di dunia ini. Ayo cepat Nona. Sambil mengabaikan desakan Dorman, Camilla melangkah keluar ruangan dengan hati yang ringan. Festival? Iya, saya dengar Nona baru saja keluar untuk menikmati festival. Alis Duk Eskra berkerut saat dia memeriksa dokumen. Pengawalnya? Setahu saya, dia membawa 2 orang kesatria. Hanya 2 orang? Saya dengar mereka adalah orang-orang yang cukup berbakat dari keluarga Sorpel. Lagi pula, membawa banyak orang ke festival justru akan menarik perhatian. Begitu ya? Duk Eskra kembali menatap dokumen yang dipegangnya dengan acuh tak acuh. Seolah masalah itu sudah selesai. Pasti akan ada banyak orang di festival hari ini. Tentu saja, ini adalah festival pertama yang diadakan dalam cuaca yang bagus seperti ini. Keamanannya tidak masalah kan? Saya sudah memerintahkan pasukan penjaga untuk melakukan patroli secara berkala. Mendengar perkataan Kon Alton, Sang Duk mengangguk pelan lagi dan kembali membaca dokumennya. Duk? Namun beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Sepertinya lebih baik jika aku memeriksanya sekali. Hah? Apa? Jangan sampai terjadi hal-hal buruk di festival yang sudah lama tidak diadakan ini. Bukannya, memangnya sejak kapan Anda peduli dengan hal-hal seperti itu? Batin Kon Alton. Lalu, bagaimana dengan dokumen-dokumen ini? Apakah dokumen seperti itu lebih penting daripada keselamatan rakyat kekaisaran? Kon Alton tidak bisa menyembunyikan rasa tercengangnya melihat Duk Eskra yang langsung berjalan keluar.
Melihat sikap tidak terduga dari tuannya yang tidak pernah menunda pekerjaan sebelumnya, dia menghela napas pendek dan segera bergegas menyusul keluar. Banyak sekali orangnya. Begitu memasuki jalan tempat festival diadakan, Dorman terus-menerus melontarkan kekaguman. Jalanan dipenuhi lautan manusia yang keluar untuk menikmati festival. Silahkan ambil benihnya, ini benih bunga. Ada banyak orang yang membagikan benih bunga di berbagai sudut jalan. Baik yang membagikan maupun yang menerima benih, wajah mereka penuh dengan senyuman. Tentu saja begitu. Maknanya pasti sangat luar biasa bagi mereka. Di tempat yang dulunya selalu musim dingin ini, akhirnya tanaman bisa tumbuh. Bagi penduduk Kekaisaran Gracia yang bahkan tidak bisa bermimpi untuk bertani, makna benih kecil ini sangatlah istimewa. Tapi saya tidak menyangka musim dingin akan berakhir semudah ini. Gumam Dorman yang ikut menerima benih bunga. Meskipun dia sudah mendengar situasi kasarnya dari Camilla, tindakan Aisla yang mengakhiri musim dingin hanya karena mengetahui beberapa kebenaran terasa sedikit tidak terduga. Dendam yang telah dipendam begitu lama, mungkinkah bisa mereda semudah ini? Meskipun itu adalah kesalahpahaman, mungkin dia juga sudah lelah, pikir Camilla saat melihat Aisla yang pergi ke alam roh hari ini. Dia memang terlihat sangat lelah. Membenci seseorang dalam waktu yang begitu lama juga bukan hal yang mudah. Apalagi selama ratusan tahun. Mungkin dia sebenarnya membutuhkan alasan. Sebuah alasan untuk menenangkan kemarahannya yang melelahkan ini. Salam terakhir yang ditinggalkannya mungkin bukan sekedar rasa terima kasih karena telah memberitahukan kebenaran, melainkan rasa terima kasih karena telah memberinya alasan untuk menghentikan tindakannya. Pokoknya, syukurlah semua berakhir dengan tubuh Camilla yang sedang melangkah seketika membeku. Itu karena anting-anting yang dikenakannya mengeluarkan suara aneh. Itu adalah anting dengan sihir pelindung yang diberikan oleh Arsian. Bukan hanya anting-antingnya, gelombang sihir terus-menerus muncul dari gelang tangan dan gelang kaki yang dipasangkan oleh Arsian. Nona, merasakan aura yang tidak biasa, para kesatria yang berada agak jauh segera berlari dan menghalangi di depannya sambil waspada terhadap sekeliling. Sihir? Fakta bahwa sihir pelindung aktif berarti ada sesuatu yang menyerangnya. Terlebih lagi dengan sihir yang kuat. Mari kita pindah tempat dulu. Camilla yang sempat terpana sejenak segera mengangguk mendengar perkataan kesatria itu. Di sini terlalu banyak orang. Berpikir bahwa orang-orang yang tidak bersalah mungkin akan terkena serangan karena dirinya, dia segera melangkah cepat. Tapi siapa? Seolah menyadari bahwa sihir tidak mempan, tidak ada serangan lebih lanjut. Ini jelas merupakan serangan yang menargetkan dirinya. Camilla merinding. Ini adalah pertama kalinya ada upaya pembunuhan langsung seperti ini. Meskipun terasa tidak nyata, ketakutan mulai merayap masuk. Belati. Belati kecil terbang ke arahnya, namun tertahan oleh pedang yang diayunkan oleh para kesatria dan jatuh ke tanah. Mendengar teriakan orang-orang di sekitar, Camilla melangkah lebih cepat lagi. Beberapa saat kemudian, para kesatria masuk ke sebuah gang. Saat jumlah musuh tidak diketahui dan jumlah kawan yang sedikit, tempat sempit seperti ini lebih menguntungkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ada Zeno di sini. Menatap dua kesatria yang menghalangi di depannya, Camilla yang gemetar karena takut berusaha menguatkan hati melihat sosok Zeno yang terus-menerus waspada di sampingnya. Dia merasa setidaknya selama ada Zeno, dia tidak akan mati konyol di tangan musuh. Dia sangat menyesal karena tidak membawa senjata apapun. Seharusnya dia membawa setidaknya satu senjata yang disiapkan oleh Ludwig. Camilla! Begitu teriakan Zeno berakhir, tubuh Camilla ditarik ke belakang dengan kasar. Pada saat itu, belati-belati menancap di tempat dia berdiri sebelumnya. Serangan menghujani dari atas bangunan di sekitar gang. Wah, jumlah mereka banyak sekali. Dorman yang menarik lengan Camilla dan melindunginya bergumam kagum sambil menatap ke atas. Lindungi Nona! Musuh-musuh juga muncul di mulut gang. Kesatria Henald melangkah maju dan memerintahkan kesatria lainnya untuk menjaga sisi Camilla. Jumlah mereka terlalu banyak, baik di atas bangunan maupun di mulut gang.
Jumlah musuh yang masuk jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Aku tidak mau mati di tempat asing. Seberapa keras aku berjuang untuk bertahan hidup selama ini. Dan aku akan mati di tempat seperti ini. Camilla menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan memungut belati yang tertancap di tanah. Zeno, masuklah jika keadaan mendesak. Dimengerti. Mendengar bisikan kecilnya, Zeno mengangguk dengan mantap. Setelah menyiapkan pengamanan minimal, hatinya sedikit lebih tenang. Sial, tenang apanya? Camilla terus menelan ludah melihat musuh yang semakin mendekat. Saat itulah, musuh yang mendekat tiba-tiba terhenti. 5 benda jatuh ke tanah dan berguling-guling. Sisakan satu orang hidup-hidup. Baik, tuanku. Suara yang familiar terdengar saat itu. Sosok itu mengibaskan darah dari pedangnya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Camilla tidak bisa memberikan reaksi apapun untuk beberapa saat melihat kemunculan Duk Eskra. Namun tak lama kemudian, nafas panjang keluar dari mulutnya. Aku selamat. Begitu melihatnya, rasa lega merayap dari ujung kakinya. Mendengar suara erangan yang tiba-tiba, Camilla mendongak dan melihat musuh yang berada di atas bangunan tumbang satu persatu. Camilla ternganga melihat tubuh mereka yang menghitam seolah tersambar petir. Merasakan aura yang aneh, dia menoleh dan melihat lingkaran sihir samar menyebar di seluruh gang. Dan orang yang berdiri di tengahnya tidak lain adalah Kon Alton. Dia seorang penyihir. Camilla tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas fakta yang baru diketahuinya. Dia hanya tahu secara kasar bahwa Kon Alton adalah tangan kanan Duk Eskra. Saat musuh-musuh mati tidak berdaya terjebak dalam sihir Kon Alton, Duk Eskra melangkah mendekatinya. Apa dia marah? Melihat kemarahan yang tersirat dalam matanya yang tampak acuh tak acuh, Camilla sedikit menciut. Ini karena penyebab kekacauan ini jelas adalah dirinya. Meskipun dia tidak tahu siapa yang memerintahkan mereka, jelas bahwa targetnya adalah dirinya. Apa yang membawa Duk ke sini? Itu saya benar-benar tidak bermaksud menyebabkan keributan seperti ini dengan sengaja. Sejujurnya, saya juga korban di sini. Melihat tangan Duk Eskra mendekat, Camilla memejamkan matanya rapat-rapat. Apa aku akan dipukul? Lihat saja, aku akan menuntutmu. Bagaimanapun juga aku datang sebagai anggota delegasi. Bagaimana bisa dia main tangan? Hah? Camilla yang sedang menyumpah serapah di dalam hati, segera membuka matanya kembali. Itu karena Duk Eskra memegang dagunya dan menggoyangkannya perlahan ke kiri dan ke kanan. Apa yang Anda lakukan? Apa ada yang terluka? Terluka? Sepertinya tidak ada yang terluka secara khusus. Camilla merasa agak bingung. Bukankah dia marah pada aku? Namun rasa leganya hanya bertahan sesaat. Tak lama kemudian, wajah Duk Eskra kembali mendingin. Apakah kau selalu hidup di bawah ancaman seperti ini di sana? Di sana? Oh, maksudnya saat di Kekaisaran Febler. Bukankah seharusnya pertanyaannya di sini daripada di sana? Tempat ini adalah Gracia. Bukankah lebih masuk akal jika seseorang yang berasal dari sini mencoba membunuhku? Tidak mungkin seseorang mengirim pembunuh dari tempat sejauh Kekaisaran Febler sampai ke sini hanya untuk membunuhku. Tapi siapa? Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang memicu dendam sejak datang ke Kekaisaran Gracia. Kan, kan, apa itu? Melihat ekspresi bingung Camilla, Duk Eskra mendecakkan lidahnya pelan dan mengangkat lengan salah satu mayat penyerang. Di sana terdapat tato 2 ekor ular hitam yang melingkar. Itu adalah kelompok pembunuh yang beroperasi di Kekaisaran Febler. Mereka terkenal sangat kejam. Mata Camilla membelalak. Apa? Jadi itu berarti mereka mengikutiku jauh-jauh dari Kekaisaran Febler. Mereka bukan berniat menculik, tapi benar-benar ingin membunuh. Orang yang memiliki dendam sebesar itu padaku adalah terlalu banyak. Bahkan saat ini saja ada 3 nama yang langsung terlintas di kepala. Elisa, adik Petro yang masih mendendam padaku, Marquis Gaviel, dan putrinya Maris yang pernah kubuat malu besar. Lagi pula ada organisasi aneh itu juga, Rania palsu. Kemungkinan besar organisasi yang merencanakan segala hal melalui Rania palsu itulah yang mengincar nyawaku. Camilla mengangguk pelan seolah sudah memahami situasinya.
Duk Eskra tertawa sinis dan menyisir rambutnya ke belakang. Ekspresinya kini menjadi jauh lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Sepertinya tidak bisa. Tidak bisa? Apanya? Aku tidak bisa membiarkanmu kembali begitu saja. Camilla sama sekali tidak mengerti apa maksud dari perkataan Duk Eskra yang diucapkan sambil menatapnya dengan tajam. Tiba-tiba, dia bicara apa sih? Kau harus tetap di sini. Ya, tinggallah di sini. Hah? Apa maksudnya ini? Camilla hanya bisa ternganga tidak percaya sekali lagi.